Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan menguraikan apa yang ada di dalam kitab The Great Stories of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masih pada bagian jin. Nah, pada kesempatan ini kita ada hal yang menarik dengan ada pertanyaan seperti yang dalam kitab ini katakan, apakah jin itu benar-benar ada? Ya, kenapa ini dicantumkan dalam kitab ini? Karena memang pertanyaan itu hingga hari ini masih terus dipertanyakan oleh sebagian orang, baik di keadaan nyata maupun di dunia media sosial. Ya, baik di Facebook, Instagram, dan sebagainya. Nah, bahkan di kitab ini dicantumkan bahwa sebagian orang tidak mempercayai keberadaan jin. Ya, sebab kata mereka ilmu pengetahuan barat dan ilmu materialisme tidak mempercayai selain hal-hal yang dapat diindra dan dirasa. Jadi, kalau tidak diindra, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, maka mereka tidak mempercayainya hal itu. Nah, oleh karena itu, mereka tidak mempercayainya adanya jin. Karena memang mereka tidak bisa melihatnya secara langsung dengan mata, kemudian tidak mendengarnya dengan telinga, sehingga jika Anda mendatangkan kepada mereka seorang laki-laki yang sedang kerasukan, ya biasa kita lihat orang kerasukan jin, yang dari mulutnya keluar suara perempuan, yang jelas-jelas bukan suaranya sendiri, maka mereka akan mengatakan bahwa orang itu hanya sakit biasa. Ya, karena memang mereka dasarnya tidak percaya. Sehingga banyak alasan, banyak alibi bahwa itu adalah biasa itu karena efek darah, tekanan darah tinggi sehingga suara itu berubah. Mereka tidak percaya sama sekali bahwa laki-laki tersebut sedang dihinggapi oleh jin yang datang mengganggunya. Nah, orang yang tidak percaya kepada adanya makhluk jin dan hanya percaya kepada hal-hal yang tampak oleh panca indera saja, sesungguhnya ia telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala alias kufur. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan keberadaan jin pada lebih dari 10 tempat dalam Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sering menyebutkan keberadaannya. Ya, salah satunya yang seperti kita bahas kemarin itu. Ya. Ingat, jin bukan hanya ada. Ya, kalau ada yang mengatakan apakah jin itu benar-benar ada, jadi jin itu bukan hanya ada, melainkan juga berbaur dengan manusia. Jadi di sekitar kita ini ada jin. Ya. Ia seperti halnya manusia, ada yang mukmin dan ada juga yang kafir. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, surah Jin, ayat 14 sampai 15. Di sana dikatakan, artinya, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Artinya ada yang mukmin, ada juga yang kafir, ya. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar memiliki jalan yang lurus, memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bakar bagi neraka jahanam. Nah, jadi yang sama seperti manusia. Jin yang muslim terbagi menjadi 3 tingkatan. Ya. Yang pertengahan, yang menzolimi dirinya, dan yang bersegera mengerjakan kebaikan-kebaikan.
sama dengan kaum muslimin dari golongan manusia. Jadi sama. Sebagian orang berpendapat bahwa Rasul untuk jin itu adalah dari kalangan jin itu sendiri. Ya, ini ada orang yang mengatakan seperti itu, namun kenyataannya atau pendapat yang benar adalah bahwa Allah tidak pernah mengutus seorang Rasul melainkan dari kalangan manusia. Ya, jadi tidak ada Rasul itu dari kalangan jin. Semuanya adalah dari kalangan manusia. Ini yang harus kita fahami dan yakini. Dan kerasulannya itu berlaku untuk golongan manusia dan jin sekaligus. Ya, Allah berfirman, pemimpin jin berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab yang telah diturunkan sesudah Musa. Nah, ini kita bisa dapatkan pada surah Al-Ahqaf ayat 30. Yang mereka maksud dengan kitab yang diturunkan sesudah Musa adalah tentunya Al-Quran. Nah, mereka pengikut para nabi yang diutus oleh Allah kepada manusia seperti Nabi Musa. Jadi dulu pada Nabi Musa, jinnya yang hidup saat itu, jin yang beriman itu ngikut kepada Nabi Musa. Kemudian yang hidup pada masa Nabi Isa juga ikut kepada Nabi Isa. Demikian juga yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga mereka hanya mendengarkan Al-Quran. Kemudian sebagian dari mereka beriman, lalu kembali ke kaumnya untuk menyeru mereka kepada Islam. Ya. Sebagian dari mereka juga akan masuk surga, merasakan kenikmatan-kenikmatannya, minum dari sungai-sungai yang mengalir dalamnya, duduk di atas dipan-dipan surga, dan tinggal di dalam istana-istana yang ada di dalamnya. Nah, ini dipahami dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, mereka bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya dan tidak pula oleh jin. Berarti kedudukannya jin dan manusia nanti di surga itu sama. Ini kita temukan dalam surah Ar-Rahman ayat 74. Di mana Allah tidak menafikan atau menyatakan tidak terhadap sesuatu, melainkan sesuatu itu mungkin bisa terjadi. Nah, ada yang menarik. Sewaktu perang Badar dulu, setan itu menjelma atau jin itu menjelma menjadi seorang laki-laki tua dari penduduk Nejat. Janggutnya panjang dan memakai serban seperti ini. Dan ia datang menemui kaum kafir Quraisy dan berkata kepada mereka seperti diceritakan di dalam Al-Quran. Surah Al-Anfal ayat 48. Coba kita lihat bagaimana bunyinya. Nah, tulis sini ada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Ya. Falamma tara'atil fi'atani nakasa ala akibaihi wa qala inni bari'um minkum. Ya. Inni ara ma la tara. Inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Ya, jadi ini di surat Al-Anfal ayat 48. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang, kata jin atau setan situ. Dia mengatakan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadap kalian pada hari ini. Dan sesungguhnya aku ini adalah pelindung kalian. Akan tetapi tak kala kedua pasukan itu telah saling berhadapan, jadi sudah berhadapan kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy ini,
setan itu balik ke belakang, dia kabur. Nah, ini begitulah cara setan. Jadi jin itu bisa menjelma seperti kucing, anjing, ular atau makhluk-makhluk hidup lainnya. Sebab Allah telah memberi mereka kemampuan untuk itu. Jadi sekali lagi, bahwasanya jin itu bisa menjelma dalam bentuk manusia, dalam bentuk binatang seperti kucing, ular, anjing, kemudian makhluk-makhluk lainnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka kemampuan untuk melakukan itu. Nah, ada mungkin yang bertanya, lalu apa makanan bangsa jin itu? Nah, di sini dikatakan bahwasanya sedangkan yang menjadi makanan mereka yaitu tulang dan kotoran hewan. Nah, sehingga tidak boleh kita jadikan alat bersuci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan hal itu seperti terdapat dalam hadis Abu Qatadah dan Salman dalam Sahih Muslim dan dalam hadis-hadis riwayat lainnya. Jadi makanannya jin itu adalah kotoran hewan, kemudian tulang belulang, dan sebagainya. Nah, seperti itu gambarannya untuk ketika ada pertanyaan apakah jin itu benar-benar ada. Jadi ya, sudah jelas sebagai orang yang berkeyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya mengakui bahwa jin itu benar-benar ada karena memang sudah ditulis dalam nas-nas Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga manakala ada orang yang mengaku diri beriman kepada Allah tetapi tidak mengakui keberadaan adanya jin, maka sesungguhnya dia telah kufur.